Suami saya menyerahkan kode pintu rumah kami kepada ibunya, lalu membiarkan dia dan adik iparnya masuk membawa koper seperti perampok. Saat saya pulang, dua wanita itu sudah duduk di sofa rumah saya, menonton televisi, mengunyah keripik, dan menyuruh saya pergi. Mereka tidak tahu satu hal. Apartemen ini saya beli dengan keringat 7 tahun, dan saya menyimpan 75 lembar kwitansi sebagai bukti. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kami. Kisah hari ini tentang seorang perempuan yang dianggap mesin uang oleh keluarga suaminya. Sampai ia membuka map biru yang sudah ia siapkan diam-diam selama bertahun-tahun. Silakan duduk, siapkan teh hangat, dan dengarkan sampai akhir. Nama saya Maya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai desainer interior di sebuah biro arsitektur di Jakarta. Sudah 7 tahun saya menggambar denah dan begadang menyelesaikan proyek demi proyek. Penghasilan saya tinggi, tetapi statusnya tetap pekerja lepas. Satu kata itu nanti mengubah seluruh hidup saya. 3 tahun lalu, di sebuah kantor agen properti di Depok, saya duduk sambil menggenggam buku tabungan. Di dalamnya tersimpan seluruh hartaku. Uang muka apartemen 2 kamar yang saya impikan sejak lulus kuliah. Agen properti itu bertanya, sertifikatnya nanti atas nama siapa? Bu, Reza menggenggam tangan saya. Maya, pakai namaku saja. Aku karyawan tetap. Skor kreditku tinggi. Kalau nanti kita ajukan pinjaman renovasi, bunganya bisa paling rendah. Dokumennya juga jauh lebih gampang. Ayah saya meletakkan berkas di meja dengan bunyi keras. Reza, uang mukanya Maya yang bayar. Cicilan KPR-nya juga Maya. Masa pakai namamu? Omongan macam apa itu? Reza melompat berdiri, menunduk sopan. Ayah, ini murni demi menghemat bunga. Syarat KPR untuk pekerja lepas itu sangat ketat. Kalau pakai nama saya, kita hemat puluhan juta. Ayah menatapnya tajam. Menghemat bunga. Amit-amit kalau terjadi sesuatu secara hukum. Rumah ini jadi milikmu. Maya tidak punya jaring pengaman. Beli rumah pakai uang sendiri. Tapi masukkan nama anak ini. Apa otakmu sudah tidak waras? Saya memegang lengan ayah. Ayah, Mas Reza bukan orang yang akan menipu saya. Kami akan hidup bersama seumur hidup. Apa bedanya pakai nama siapa? Yang penting, kami bahagia. 5 tahun pacaran. Reza pernah berlari mencari bubur ayam di subuh hari hanya karena lambung saya perih. Saya percaya padanya. Ayah menarik tangannya. Pakai uangmu sendiri. Tapi pakai nama si brengsek ini. Jangan sampai kau menangis darah dan menyesal. Ia menendang pintu, lalu pergi. Saya tetap menyetujui pendaftaran apartemen itu atas nama Reza. Saat agen menekan stempel merah, Reza memeluk saya erat. Terima kasih sudah percaya. Mulai sekarang, seluruh gajiku akan kutransfer ke rekeningmu. Mari kita bangun rumah tangga kita berdua. Sumpah manis itu ditepati selama 2 tahun. Setiap tanggal 10, gajinya masuk tepat waktu. Saya menggabungkan penghasilan kami dan menghemat setiap sen. Apartemen 2 kamar di Depok itu makin hangat oleh sentuhan tangan saya. Saya ganti seluruh lantai ubin yang dingin dengan kayu bernuansa coklat. Saya penuhi balkon dengan tanaman hijau. Setiap sudut rumah itu adalah karya saya sendiri. Ada satu kebiasaan kecil yang tidak pernah saya tinggalkan. Setiap kali saya membayar sesuatu untuk rumah ini, saya simpan kwitansinya. Saya lubangi, lalu saya masukkan ke dalam map plastik biru. Bukti transfer uang muka, surat pelunasan KPR, tagihan listrik, air, dan iuran lingkungan setiap bulan. Saya susun rapi berdasarkan tanggal. Waktu itu, saya hanya ingin melihat bagaimana sarang kecil saya dibangun setahap demi setahap. Saya belum tahu map biru itu akan menjadi pedang paling tajam dalam hidup saya. Ibu mertua saya, Bu Sumiati, tinggal di kampung di pinggiran Wonogiri. Ia tidak pernah menelpon di hari biasa. Ia hanya datang ke Depok saat libur Lebaran. Naik kereta ekonomi, menginap beberapa hari, lalu pulang. Saya selalu tegang setiap kali ia datang. Hal pertama yang ia lakukan setelah membuka pintu adalah membuka kulkas lebar-lebar. Aduh, kalian anak muda ini benar-benar tidak tahu cara berhemat. Sayur ini sudah layu. Reza itu perutnya sensitif. Kalau dia sakit perut, kamu mau tanggung jawab. Bu,
Itu baru saya masak kemarin, jawab saya pelan. Ia tidak peduli. Dibukanya freezer. Reza sudah kerja setengah mati. Lihat rahangnya sampai tirus. Kamu ini kalau di rumah perhatikan sedikit makanan suamimu. Iya, Bu. Selama 2 tahun. Semua biaya rumah ini keluar dari tabungan saya. Perbaikan perabot, saluran air. Bahkan kasur mahal yang ditiduri Bu Sumiati setiap berkunjung. Semuanya saya bayar sendiri. Dan semuanya saya simpan kwitansinya di map biru. Keretakan pertama datang pada suatu malam. Ketika saya baru selesai menggoreng martabak telur, ponsel Reza bergetar. Di layar tertulis nama ibunya. Reza menekan tombol terima dan mengaktifkan mode pengeras suara. Reza. Rina hari ini pulang ke rumah bawa barang-barang. Sore tadi 2 orang penagih utang masuk sampai ke pekarangan. Bikin rusuh. Satu kampung keluar nonton. Mau ditaruh di mana wajah tua ibu ini? Rina adalah adik perempuan Reza, janda yang baru bercerai. Terlilit utang pinjol. Toko online-nya bangkrut. Mantan suaminya kabur, meninggalkan tumpukan utang. Reza mengunyah martabak sambil menjawab, Bu, kan utangnya sudah disepakati cicilan. Kenapa preman datang bikin onar? Mantan suaminya kabur. Mana mungkin Rina sendirian bisa lunasi utang sebesar itu? Reza, kamu sekarang hidup enak di apartemen luas di Depok. Rumahmu kan ada kamar sisa. Biarkan Rina tinggal di sana beberapa bulan. Cari kerja di Jakarta 1000 kali lebih gampang daripada di kampung. Sumpit Reza terhenti di udara. Ia melirik saya yang sedang makan sayur asem tanpa bicara. Gerakan sendok saya tidak goyah. Bu, Rina baru cerai. Perasaannya pasti hancur. Ibu, tenangkan dulu, kata Reza. Pura-pura tidak mengerti maksud ibunya. Tenangkan bagaimana? Dia ini anak kandung yang kulahirkan dengan taruhan nyawa. Reza, kamarmu kan ada. Reza buru-buru mematikan pengeras suara, lalu lari ke balkon dan menutup pintu kaca. Saya tidak bisa mendengar jelas, tetapi dari kaca saya lihat ia terus mengangguk dan menggaruk belakang kepalanya dengan canggung. 10 menit kemudian, ia kembali ke meja dengan wajah serba salah. Ibu bilang apa? Saya meletakkan sendok. Reza menghindari tatapan saya. Bukan apa-apa. Ibu cuma sedih melihat adiknya. Ibu minta Rina tinggal bersama kita di Depok. Tanya saya tenang. Ibu cuma ngomong sembarangan. Rina kan lagi utang pinjol menumpuk. Reza menelan sambal teri terburu-buru, seperti orang yang ingin lekas mengakhiri percakapan. Saya menatap tajam matanya yang menghindar. Saya tidak bertanya lebih jauh. Saya membawa piring kotor ke dapur. Suara air keran menelan suara televisi. Sampai saat itu, saya masih mengira ini hanya keluhan biasa. 2 hari kemudian, pagi-pagi saya menelpon mertua di Wonogiri seperti biasa untuk menanyakan kabar. Setelah nada dering panjang, telepon diangkat dengan nada datar. Bu, sudah sarapan? Bu sudah dengar semua tentang Rina dari Reza. Suara Bu Sumiati kehilangan keramahan palsu yang biasa. Iya, Rina sedang sangat sulit. Para penagih terus menusuk. Minggu depan barang-barang Rina akan ibu kirim duluan lewat paket. Tolong tampung dia di rumahmu beberapa bulan. Kalau dia sudah dapat kerja dan bisa bayar utang sedikit-sedikit. Ibu suruh dia cari kos dan pindah. Tangan saya yang sedang memasukkan kaki ke sepatu membeku. Saya menatap bayangan saya sendiri di cermin. Bu, saya mohon maaf. Tetapi permintaan itu sulit untuk saya. Suara saya tanpa keraguan sedikit pun. Keheningan menyesakan mengalir selama 5 detik. Sulit dikabulkan. Apa yang baru keluar dari mulutmu? Kamar kerja itu kosong, kan? Bu, saya dan Mas Reza baru selesai pemeriksaan kandungan dan mulai merencanakan kehamilan. Bulan depan saya panggil kontraktor untuk mengubah kamar kerja jadi kamar bayi. Benar-benar tidak ada kamar untuk Rina. Sudah 2 tahun nikah, tidak ada kabar. Giliran anak perempuanku mau numpang. Tiba-tiba kau sibuk mau punya anak. Apa kau tidak sudi melihat anak perempuanku tidur di sofa? Bu, ini bukan soal di mana dia tidur. Kalau 3 orang dewasa tinggal bersama dengan kebiasaan berbeda, gesekan akan terus muncul. Bagaimana itu membantu mental Rina yang sedang hancur? Sekarang aku tahu, kau merendahkan Rina karena dia janda. Kau anggap dia bukan manusia. Maya,
Kau benar-benar berhati iblis. Sambungan diputus. Saya menarik napas panjang, membuka pintu, dan berangkat kerja. Selama 3 hari berikutnya, saya tetap menelpon setiap pagi. Hari pertama, diangkat, lalu dimatikan. Hari kedua, dialihkan. Hari ketiga, tersambung. Tetapi Bu Sumiati tidak merespons. Saya hanya mendengar suara berita pagi di latar belakang. Bu, akhir-akhir ini cuaca dingin. Jaga kesehatan. Sapa saya seolah bicara ke udara. Telepon dimatikan tanpa ampun. Kekerasan dalam bentuk keheningan ini adalah senjata paling licik yang dipakai keluarga mertua untuk mengontrol menantu. Dan Bu Sumiati adalah ahlinya. Kamis malam, saya sedang di depan komputer di ruang kerja. Reza diam-diam masuk dengan segelas air es, lalu berdiri di belakang saya. Ibu sudah beberapa hari tidak angkat teleponmu. Saya menghentikan mouse, memutar kursi, menatapnya tepat di mata. Sudah 3 hari. Reza mendongak, menenggak air es dalam sekali tarikan, lalu meletakkan gelas dengan bunyi benturan. Rina bukan mau numpang seumur hidup. Dia cuma mau berlindung sebentar. Memangnya salah kalau kau singkirkan sedikit barang di ruang kerja dan beri dia tempat tidur beberapa bulan? Sebagai manusia, apa kau harus sekejam itu? Saya mendongak menatapnya. Wajahnya penuh kekesalan. Kerutan tajam di antara alis. Reza, apa janji kita sebelum menikah? Kita sepakat membangun keluarga mandiri, tidak terlalu ikut campur urusan keluarga masing-masing. Ini bukan soal menginap beberapa hari. Siapa yang tahu ini jadi beberapa bulan atau 10 tahun. Kalau Rina datang membawa tumpukan utang, lalu preman penagih merusuh ke sini, apa yang akan kau lakukan? Aku sudah sepakat lisan dengan kontraktor. Tunda saja renovasinya. Rina itu adik kandungku. Dia nyaris gelandangan. Ibuku sampai memohon, membuang harga diri pada menantu. Tapi kau malah mengusirnya. Reza, ini soal batas yang jelas. Rina sudah dewasa. Masalah hidupnya harus dia selesaikan sendiri. Kenapa kekacauan itu ditarik masuk ke rumah kita? Aku butuh tempat aman untuk bekerja dan merencanakan kehamilan. Detik Rina menginjak rumah ini, pagar pelindung kita akan hancur. Pagar pelindung. Kau berani mengajariku sekarang? Dia itu ibuku dan adik perempuanku. Apa kau harus menarik garis batas seperti memperlakukan orang asing? Bagus. Kalau keluargaku cuma jadi batu sandungan di hidupmu yang hebat, aku tidak akan mengganggumu. Hiduplah sendiri. Reza menghentakkan kaki, menyerbu masuk ke kamar tidur utama. Belum genap 1 menit, ia keluar memeluk bantal dan selimut, lalu membanting dirinya di sofa ruang tamu, membelakangi ruang kerja saya. Saya berdiri di ambang pintu, menatap punggung sempit suami saya yang meringkuk seperti anak kecil. Saya tidak membujuknya. Saya tidak meminta maaf. Saya mematikan lampu utama, menyisakan 1 lampu tidur temaram, lalu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Perang dingin suami istri resmi dimulai. Selama seminggu, kesunyian berat menyelimuti apartemen. Reza pergi setiap subuh, pulang larut tanpa menatap saya. Setiap malam, ia menelpon keluarganya di Wonogiri berjam-jam. Suami yang begitu peduli menghapus air mata ibu dan adiknya. Justru menganggap istri yang tidur di bawah atap yang sama sebagai orang asing. Saya pun tidak mau kalah. Saya tetap bekerja, memasak dengan sepenuh hati. Kalau Reza tidak menyentuhnya, saya makan sendiri. Saya kira tarik ulur ini akan berakhir saat Reza menyerah karena sakit punggung tidur di sofa. Tetapi saya terlalu meremehkan daya juang Bu Sumiati. Selasa sore, jadwal kerja saya kosong karena proyek dadakan dibatalkan. Saya pulang lebih awal. Tiba di apartemen sekitar pukul 3:30. Pintu lift terbuka. Saat hendak menekan kode kunci, saya berhenti. Penutup kunci digital itu terbuka lebar. Ada bekas sidik jari orang lain. Saya menekan kode, mendorong pintu. Begitu melangkah masuk, saya membeku seperti patung. Lantai pintu masuk, yang biasa saya gosok sampai mengilap, kini penuh jejak kaki berlumpur. Di tengah lorong, 2 koper raksasa merah muda terletak seperti barikade. Di atasnya,
bertumpuk 3 karung plastik biru. Di sebelahnya, sepasang sepatu hitam butut milik Bu Sumiati. Dan sepasang sepatu olahraga wanita murahan yang belum pernah saya lihat. Dari ruang tamu, terdengar tawa berlebihan dari acara televisi. Saya melepas sepatu, melangkah masuk. Bu Sumiati duduk di posisi utama sofa, menggenggam remote. Rina duduk bersila di karpet, mengunyah keripik dengan suara berisik. Mendengar langkah saya, keduanya serempak menoleh. Saya tidak melirik Rina. Saya menatap Bu Sumiati dengan pandangan yang memancarkan amarah dingin. Bu, ada urusan apa datang tanpa mengabari? Dan bagaimana ibu bisa masuk ke sini? Suara saya tanpa gejolak sedikit pun. Bu Sumiati melempar remote ke meja kaca, bersandar angkuh, mengangkat dagu tinggi. Bagaimana kami bisa masuk? Anakku yang memberi kodenya. Memangnya sejak kapan ibu mertua masuk ke rumah anak laki-lakinya sendiri harus minta izin menantu? Saya melirik tumpukan barang, lalu menunduk menatap Rina yang berpura-pura bisu. Rina, kemasi barang-barangmu sekarang juga. Karena sudah sore, tidurlah di hotel. Dan besok pagi, naik kereta kembali ke Wonogiri. Biaya hotelnya saya yang bayar. Tangan Rina yang sedang mengambil keripik berhenti di udara. Ia melirik takut-takut ke arah ibunya. Tidak berani bergerak. Kau, memangnya? Kau ini siapa? Berani-beraninya mengusir anakku ke jalanan. Aku sudah bilang jelas, Rina akan tinggal di sini sementara. Bu, minggu lalu saya sudah menolak dengan tegas lewat telepon. Ini rumah tangga saya dan Mas Reza. Saya sama sekali tidak mengizinkan Rina tinggal di sini. Tepat saat itu, terdengar bunyi klik dari kunci pintu depan. Reza menerobos masuk dengan napas terengah, melihat 3 wanita berhadapan. Wajahnya pucat. Tas kerja, kulitnya masih di tangan. Sudah pasti ia lari dari kantor begitu mendapat kabar keluarganya menginvasi rumahnya. Saya menoleh, menatap tajam ke arahnya. Mata saya sedingin es. Kau memberikan kode pintu pada ibumu, membiarkan mereka masuk seperti perampok rumah kosong. Inikah caramu menyelesaikan masalah? Singkirkan barang-barang itu, keluar sekarang juga. Ini peringatan terakhir. Aku tidak akan mengizinkan adikmu masuk ke rumah kita. Reza mematung. Ia menatap ibunya yang berwajah keras. Lalu istrinya yang sedingin es. Keringat dingin mengucur. Ia menelan ludah dan tas kerjanya jatuh ke lantai. Maya, ibuku sudah susah payah menarik barang berat ini jauh-jauh dari Wonogiri. Kalau kau mengusir mereka sekarang, bagaimana nasib mereka? Bisakah kita makan dulu? Bicara baik-baik. Hentikan sekarang juga. Reza, Bu Sumiati membentak. Kau ini lirik sana, lirik sini seperti pengecut. Di rumah siapa kalian berani bicara soal rumah kita berdua? Maya, jangan bermimpi. Buka matamu lebar-lebar. Lihat nama siapa yang tercetak di sertifikat hak milik apartemen ini. Secara hukum, ini rumah anakku, harta keluarga besar kami. Ia mendekat, mencengkeram lengan Reza. Matanya penuh penghinaan terhadap menantu. Aura intimidasi itu seperti palu godam menghancurkan udara di ruang tamu. Di tengah situasi itu, Rina memajukan bibirnya. Ini rumah kakakku. Kenapa juga aku tidak boleh tinggal di sini? Saya tidak menatap Bu Sumiati. Tidak juga, Rina. Pandangan saya hanya tertuju pada wajah pengecut Reza. Pria itu mati-matian menghindari tatapan saya. Menunduk sampai dagunya nyaris menyentuh dada. Mencengkeram celananya dengan tangan gemetar. Dan menutup rapat mulutnya. Ia tidak membela saya. Sepatah kata pun tidak. Tepat pada detik itu, saya mendengar suara sesuatu yang hancur di dalam diri saya. Bukan sekedar amarah, melainkan rasa merinding yang merayap dari kaki sampai ke ubun-ubun. Lantai kayu yang saya pilih sendiri. Uang muka yang saya bayar dengan darah. Cicilan KPR yang saya lunasi tiap bulan. 7 tahun masa muda saya korbankan untuk membangun sarang ini. Lalu saya daftarkan atas nama pengecut yang menutup mulut di saat paling genting. Sekarang, saya menjadi satu-satunya orang luar yang tidak diharapkan di apartemen saya sendiri. Saya tidak berteriak. Saya tidak terduduk menangis. Saya berbalik.
berjalan dengan langkah besar ke pintu depan. Saya cengkeram gagang kedua koper merah muda itu, lalu menyeretnya keluar dengan sekuat tenaga. Roda koper menggores lantai, mengeluarkan suara tajam. Dasar perempuan gila. Sedang apa kau? Bu Sumiati menerjang. Saya tidak peduli. Saya buka pintu lebar-lebar, lalu membuang koper-koper itu keluar seperti barang asing. Kemudian saya raih 3 karung plastik biru itu dan membuangnya dengan cara yang sama. Dasar perempuan jalang. Kau benar-benar sudah gila. Bu Sumiati menjambak rambut saya tanpa ampun. Saya tidak berkedip. Saya julurkan tangan ke belakang, mendorong bahunya. Bu Sumiati terhuyung mundur, tersandung, dan terduduk di lantai. Bu, rumah ini saya beli dengan uang saya sendiri. Hasil menggambar desain siang dan malam. Dari uang muka sampai cicilan KPR 3 tahun. Semua saya lunasi dengan tangan saya. Meski nama di sertifikat adalah Reza. Sumber uangnya adalah saya. Selama saya masih bernapas di rumah ini walau 1 hari. Tidak seorang pun dari kalian berhak memutuskan siapa yang boleh tinggal. Saya mengalihkan pandangan ke Reza yang masih mematung seperti boneka jerami. Reza, pilih. Kau bawa keluargamu keluar untuk tidur di hotel. Atau kalian bertiga kemasi barang dan angkat kaki dari rumah. Malam itu, Reza yang menyedihkan memunguti barang yang saya buang, lalu menyeretnya kembali masuk. Bu Sumiati duduk di sofa, meraung meratapi nasib selama 3 jam. Melontarkan makian kotor pada menantunya. Rina ketakutan. Bersembunyi di sudut balkon seperti tikus. Saya mengunci kamar utama, memakai headphone peredam suara, dan tidur nyenyak. Keesokan pagi, saya membuka pintu kamar dan melongok ke ruang tamu. Di lantai, terhampar kasur lipat. Bu Sumiati berbaring kaku seperti papan. Kain putih terikat di kepala. Di meja kaca ada semangkuk air yang tidak disentuh. Itu aksi mogok makan yang sangat dramatis. Reza duduk di samping ibunya dengan mata berkaca. Rina meringkuk di sudut, mengusap air mata buaya. Begitu melihat saya, Bu Sumiati memejamkan mata erat seperti melihat hantu. Lalu merapal doa dengan suara keras. Aduh, nasibku. Kenapa aku melahirkan anak laki-laki bodoh yang bahkan tidak bisa merawat adiknya sendiri? Malah tunduk pada perempuan seperti ular ini. Aku tidak akan makan atau minum lagi. Lebih baik aku mati di depan kalian. Reza menatap saya, lalu meledak menangis. Aku mohon, sekali ini saja, lihat ibuku. Bagaimana kalau ibuku yang punya darah tinggi ini kenapa-kenapa karena mogok makan? Kumohon, izinkan Rina taruh barangnya di ruang kerja. Aku yang akan urus kamarnya. Tolong, sekali ini saja. Saya menatap kosong tangan Reza yang meremas piyama saya. Tangan yang dulu menghangatkan telinga saya saat berkencan, kini memaksa saya menelan pecahan kaca. Reza, apa kau lupa? Rumah ini dibeli dengan darah dan keringat. Hak memutuskan siapa yang boleh masuk murni ada padaku. Sekarang kau pakai nyawa ibumu sebagai jaminan untuk mengancamku. Tangan Reza yang tertahan di udara bergetar hebat. Ia menatap wajah saya yang tenang tanpa emosi. Lalu rasa rendah diri, kecemasan, dan tekanan dari ibunya meledak seperti gunung berapi. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berdiri, menunjuk tepat di depan hidung saya, dan berteriak dengan urat leher menonjol di depan ibu dan adiknya. Apa hebatnya kau? Cuma keluar uang. Namaku jelas tercetak di sertifikat. Secara hukum, ini rumahku seutuhnya. Siapa yang boleh tidur di sini, itu urusanku. Apa hakmu mengusir adik kandungku? Kau tiap hari cuma bicara soal uang. Sok berkuasa. Apa perempuan gila sepertimu pernah menganggap keluargaku sebagai keluargamu sendiri? Teriakan kasar itu menggema di ruang tamu. Bu Sumiati yang tadi berbaring seperti mayat, membuka sebelah mata, menyeringai. Isak tangis palsu. Rina pun berhenti. Saya berdiri mematung. Saya tidak menyela. Saya hanya menatap kosong wajah Reza. Urat-urat yang menonjol di lehernya. Begitu rupanya. Anehnya, hati saya justru menjadi sangat tenang. Rasa tidak terima yang menggerogoti hati saya selama Perang Dingin. Semuanya menguap seperti fata morgana, tepat pada detik Reza menggonggong. Secara hukum, ini rumahku. Saya tadinya berpikir
saya sedang berjuang mempertahankan batas akal sehat sebagai suami istri. Ternyata pihak seberang sejak awal tidak pernah peduli batas apapun. Di mata keluarga ini, saya bukan menantu yang pantas dihormati. Saya hanyalah mesin ATM berjalan yang bodoh, yang datang membawa rumah. Dan kapan saja bisa dibuang seperti pembantu. Aku mengerti, kata saya. Tanpa penyesalan sedikit pun. Saya berbalik ke ruang kerja dan menutup pintu. Aksi mogok makan palsu Bu Sumiati memasuki hari kedua. Saya memesan pizza lewat aplikasi, mengurung diri di ruang kerja, lalu membuang kotaknya ke tempat sampah. Bu Sumiati masih berbaring di lantai, sesekali mengerang seperti orang yang akan segera mati. Sekitar pukul 8 malam, kunci digital terbuka. Reza masuk. Belum melepas jas kerja. Dari tasnya, ia mengeluarkan 2 lembar kertas penuh tulisan hitam, lalu meletakkannya kasar di meja makan. Saya keluar dari ruang kerja, mengamatinya dalam diam. Tatapan Reza penuh niat licik untuk memaksa saya menyerah. Maya, usia ibuku sudah di atas 70. Sudah mogok makan sampai berbaring begitu. Kau mau terus adu gengsi? Tidakkah kau mau mengalah satu langkah? Kalau kau seegois ini dan tidak mau menerima keluargaku, mari kita akhiri saja pernikahan ini. Tanda tangan. Ia menunjuk kertas dengan dagunya. Itu surat kesepakatan cerai dan pembagian harta Gonogini. Saya menoleh ke ruang tamu. Bu Sumiati yang tadi terkapar seperti mayat, kini sudah setengah duduk. Ia masih memakai ikatan kain putih di kepala. Tetapi kelemahan orang sakit yang ia perankan sudah sirna. Digantikan kilatan arogan dan kemenangan, rendahan, karena merasa berhasil menundukkan menantu. Mata setajam ular itu menatap saya. Rina mengintip diam-diam dari balik pintu. Tidak satu pun dari mereka mengira Reza benar-benar ingin bercerai. Mereka hanya menunggu klimaks dari pertunjukan drama murahan. Mereka mengharapkan saya panik, ketakutan, menangis histeris, memohon pada Reza agar tidak menceraikan saya. Lalu dengan pasrah, mengizinkan Rina masuk. Inilah skenario yang dirancang oleh 3 manusia ini. Saya memungut dokumen itu. Permukaan kertasnya masih hangat. Sudah pasti Reza baru mencetaknya di fotokopi dan lari ke sini. Saya baca sekilas, hingga tatapan saya berhenti pada bagian pembagian harta. Di sana tertulis jelas, apartemen di Depok yang menjadi tempat tinggal bersama akan diserahkan kepada pihak suami, Fareza, dan kedua pihak tidak akan menuntut pembagian harta bersama lainnya. Sudut bibir saya yang terkatup perlahan terangkat. Saya tidak tahan dan mendengus tertawa. Tawa dingin itu merobek kesunyian ruang tamu. Kau sudah gila? Apa yang lucu sampai kau senyum begitu? Saya tidak menjawab. Saya berjalan ke laci, menarik spidol hitam tebal, lalu kembali ke meja. Tidak ada keraguan. 1 detik. Ujung spidol menggores keras permukaan kertas. 3 suku kata nama saya terukir lebih besar, lebih dalam. Lebih jelas daripada tanda tangan manapun. Saya lempar spidol itu, berbalik tanpa ragu, dan melangkah tegak ke pintu depan. Saya ambil tas kerja saya, lalu memasukkan kaki ke sepatu. Otot wajah Reza membeku. Ia menatap bergantian antara surat cerai yang sudah saya tanda tangani, dan punggung saya yang sudah memegang gagang pintu. Kamu. Reza membuka mulut terbata. Saya membuka pintu, memutar kepala, melempar tatapan datar pada Bu Sumiati dan Rina. Aku sudah tanda tangan, tidak perlu drama lagi. Pintu depan tertutup dengan kesunyian mematikan. Bu Sumiati menarik kain putih dari kepalanya. Mulutnya menganga. Tetapi tidak ada suara keluar. Skenario yang mereka yakini sempurna hancur berkeping-keping hanya dengan 1 langkah dari saya. Saya berjalan ke lift. Napas saya luar biasa tenang. Tidak ada isak tangis. Sebaliknya, saat saya melempar surat cerai itu ke meja, belenggu berat bernama keluarga mertua yang menindas bahu saya selama 2 tahun terasa lepas selamanya. Setelah keluar dari kompleks, saya memanggil taksi ke Kebayoran, Jakarta Selatan, Pakistan. Saya sebutkan alamat rumah orang tua saya, lalu bersandar dalam-dalam. Saya memasukkan tangan ke tas kerja. Ujung jari saya menyentuh tekstur kaku dari map plastik biru. Itu map yang sengaja saya siapkan di tas sepulang kerja hari ini.
Sebenarnya, pada detik saya membuka pintu dan melihat 2 koper merah muda serta kunci yang dibobol tanpa izin. Saya sudah membuat semua keputusan ini. Taksi berhenti di gang sempit perumahan tua. Saya keluarkan kunci dan membuka pintu pelan-pelan. Di ruang tengah hanya ada 1 lampu dinding temaram. Mendengar suara kunci, pintu kamar terbuka. Ibu saya melangkah keluar, lalu terhenti, melihat saya membawa map biru. Ibu tidak bertanya apapun. Ia hanya berbalik dan masuk ke dapur. 5 menit kemudian, ibu keluar membawa semangkuk sup ayam hangat yang mengepul. Makanlah selagi hangat. Suara ibu pelan dan penuh sayang. Saya memeluk mangkuk hangat itu dengan kedua tangan. Panasnya meresap ke darah saya yang beku oleh angin malam. Saya menyeruput kuah kaldu sedikit demi sedikit. Rasanya sedikit pedas oleh merica, tetapi sangat menenangkan. Pintu kamar terbuka. Ayah keluar, melirik saya. Lalu menatap jam dinding yang menunjuk pukul 11 malam. "Sudah kau cap?" tanya ayah. Menarik kursi. Duduk. Saya sudah tanda tangani surat cerainya. Otot wajah ayah berkedut. Ia tidak terkejut. Tidak juga marah. Lalu bagaimana dengan rumahnya? Di dokumen tertulis akan diserahkan ke pihak laki-laki. Tetapi saya tidak akan pernah membiarkan manusia itu mengambilnya. Saya mengeluarkan map biru, meletakkannya rapi di meja. Jari ayah berhenti mengetuk. Matanya yang tajam menatap map itu. Besok pagi, ikut ayah ke firma hukum di Kuningan. Ayah punya teman pengacara. Dulu pernah ayah sewa untuk menuntut mandor nakal. Dia ahli mengurus hal-hal kotor. Nada suara ayah memancarkan ketegasan seorang mantan kepala proyek. Saya berdiri, mendekap map itu ke dada, dan masuk ke kamar lama saya yang tata letaknya masih sama seperti 3 tahun lalu. Saya duduk di meja, menyalakan lampu, dan membuka sampul plastik biru. Di halaman pertama terselip mutasi rekening gaji pertama saya, 7 tahun lalu. Saldo yang saya kumpulkan demi uang muka apartemen. Bahkan dengan menghemat uang makan. Di tengah, bukti transfer dalam jumlah besar. Uang hasil keringat saya setelah memenangkan proyek komersial dengan begadang 15 hari penuh. Begitu uang masuk, saya langsung transfer ke rekening KPR untuk melunasi pinjaman dan bunga 3 tahun. Di halaman terakhir, tagihan iuran lingkungan bulan ini yang baru saja saya lubangi sepulang kerja. Ujung jari saya mengelus permukaan kertas. 75 lembar kwitansi ini dulunya adalah buku harian saya membangun keluarga kecil yang indah. Tetapi sekarang, sudut-sudut tajam kertas ini telah berubah menjadi pedang paling mematikan di tangan saya. Keesokan pagi, setelah macet Jakarta yang seperti neraka mereda, saya dan ayah duduk di ruang rapat luas sebuah firma hukum di Kuningan. Pria di seberang kami adalah pengacara senior berambut putih, memakai kacamata baca. Pak Tono namanya. Ia membolak-balik lembaran dalam map biru satu persatu dengan jari-jarinya. Hanya terdengar suara gemerisik kertas. Setelah 30 menit, Pak Tono melepas kacamata, memijat pelipis, dan menghela napas. Bu Maya, saya menangani gugatan harta Gonogini sudah 30 tahun. Tetapi baru kali ini saya melihat klien yang membuktikan sumber dana dan aliran uang sesempurna ini, tanpa satu celah pun. Mulai dari akumulasi dana sebelum menikah, jalur transfer untuk uang apartemen, hingga bukti pelunasan setiap bulan. Semuanya cocok seperti roda gigi. Bahkan kwitansi toko material pun Anda simpan. Hebat. Apakah saya bisa merebut rumah itu kembali menurut hukum? Tanya saya. Menurut hukum perdata, kepemilikan berdasarkan nama di sertifikat. Namun, dalam gugatan Gonogini, yang paling dipertimbangkan pengadilan adalah sumber dana real. Meski apartemen ini atas nama Fahreza, terbukti jelas seluruh dana ditarik dari rekening pribadi Anda. Fahreza tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Pasal kesepakatan cerai yang Anda tanda tangani karena emosi itu sangat tidak adil. Kita punya landasan kuat membantahnya. Saya duduk lebih tegak. Saya menatap kwitansi yang tersebar di meja, lalu menelan ludah. Berapa lama prosesnya? Sidang pokok bisa berbulan-bulan. Tetapi yang paling penting sekarang adalah mengunci rumah itu agar mereka tidak bisa menjual atau menjadikannya jaminan utang. Siang ini juga saya ajukan permohonan sita jaminan ke pengadilan. Singkatnya,
Kita bekukan apartemen itu sampai putusan akhir. Mereka tidak bisa menjual 1 meter persegi pun, tidak bisa mengubah nama pemilik, tidak bisa menjadikannya jaminan. Rumah itu akan jadi cangkang kosong di tangan mereka. Sita jaminan. Saya mengulang pelan. Pemblokiran total. Silakan tanda tangan. Lalu, mesin pengadilan mulai bekerja. Saya menerima pulpen logam yang berat. Pulpen murahan yang saya pakai mencoret surat tadi malam terasa ringan. Tetapi, pulpen ini terasa berat, memancarkan beban dingin. Saya ukir huruf demi huruf nama saya di bawah surat permohonan. Di saat yang sama, di apartemen Depok, sinar matahari pagi menembus kaca jendela ruang tamu, menyinari lantai kayu. Bu Sumiati menggeliat bangun dari kasur king di kamar utama. Sensasi kasur premium seharga belasan juta yang menopang tubuhnya terasa luar biasa nyaman. Ranjang batu yang berderit di kampung itu sudah lama harus kubuang, pikirnya sambil menyeringai. Ia memakai sandal yang dulu disusun rapi oleh saya, lalu berjalan santai ke ruang tamu. Reza sudah berangkat kerja. Rina, matahari sudah tinggi. Cepat bangun. Bu Sumiati menggedor pintu ruang kerja. Pintu terbuka. Rina yang rambutnya berantakan seperti sarang burung, menggaruk kepala dan menguap. Aduh, Ibu, masih pagi. Kenapa ribut sekali? Kau masih tidur. Cepat seret koper-kopermu dari pintu depan. Masukkan ke kamar ini. Perempuan ular itu tadi malam sudah cap jempol di surat cerai dan diusir. Sekarang apartemen ini 100% milik kakakmu. Untuk apa kau tidur meringkuk di sudut ruang tamu? Mata Rina yang tadi sayu langsung berbinar sambil bersenandung riang. Ia menyeret koper ke ruang kerja. Ruang itu ditata rapi sesuai selera saya. Di dinding tergantung sketsa denah karya tangan saya. Di meja ada peralatan menggambar profesional seharga jutaan dan 2 pot tanaman hijau. Rina menyapu semua sketsa di meja ke tempat sampah, menendang pot tanaman ke sudut. Lalu, ia bongkar koper, menyebar kosmetik murahan dan pakaian kotor di atas meja kayu solid yang mahal, seperti tempat pembuangan. Bu Sumiati mendengus puas. Kembali ke kamar utama. Ia buka lemari pakaian. Gaun dan mantel mewah saya tergantung di sana. Ia ambil kantong sampah hitam besar, memasukkan semua pakaian, kosmetik, dan aksesoris saya ke dalamnya. Lalu menyeretnya ke balkon seperti barang rongsokan. Ia pergi ke dapur. Dikeluarkannya iga sapi wagyu dan seafood segar yang saya beli dari supermarket premium. Ia menuang minyak ke wajan dan mulai memasak hidangan mewah untuk dimakan bersama anak perempuannya. Ibu, apa perempuan itu benar-benar tidak akan kembali lagi? Tanya Rina. Kembali? Apa? Dia sendiri yang cap jempol di surat cerai dan pergi. Mau taruh di mana mukanya kalau berani merangkak kembali? Namanya tertera jelas di sertifikat. Perempuan itu biasanya licik seperti rubah, tapi kali ini ternyata bodoh. Mungkin dia pikir kalau tanda tangan, kakakmu akan ketakutan dan memohon-mohon sambil memegang kakinya. Lihat saja nanti, belum lewat 3 hari. Dia pasti menelpon kakakmu sambil menangis. Saat itu, kalau aku tidak memaksanya berlutut dan mencuci kakiku dengan tangannya sendiri, aku tidak akan biarkan dia lewati ambang pintu ini. Di sisi lain, Reza duduk di kubikel kantornya, matanya menatap layar. Tetapi tidak satu huruf pun masuk ke kepalanya sejak saya menutup pintu dan pergi tadi malam. Rasa cemas yang tak bisa dijelaskan menempel di dadanya. Saya berbalik dengan begitu dingin. Saya tidak meneteskan air mata, tidak mengamuk. Tidak ragu sedetik pun saat menggoreskan pena. Hanya memikirkan tanda tangan hitam di surat cerai itu sudah membuat matanya seperti tertusuk duri. Sejujurnya, saat ia membuat sertifikat atas namanya, ada secercah rasa superioritas dangkal di hatinya. Saat mabuk bersama rekan kerja, ia selalu memamerkan diri. Di awal usia 30, aku sudah beli apartemen baru. Hidup dalam kesombongan palsu perlahan membuatnya percaya apartemen itu benar-benar dibeli dengan kemampuannya sendiri. Getaran dari saku membangunkannya. Nama di layar adalah ibunya, Reza. Hari ini pulang tepat waktu. Ibu sudah mengemas semua pakaian si Maya ke gudang. Oh iya, pas pulang nanti,
mampir ke kantor pengelola apartemen, hapus nama Maya dari daftar penghuni. Bagaimana kalau nanti dia diam-diam masuk pakai kartu akses dan merampok rumah kosong kita? Ibu, tapi bagaimanapun, dia dulu istriku. Apa tidak terlalu kejam kalau justru karena kau terlalu lembek, makanya selama ini kau diinjak-injak? Secara hukum, ini rumahmu. Kenapa kau ragu mengurus administrasi? Cepat pergi dan urus. Sambungan terputus. Reza menatap layar yang menghitam, menghela napas. Meski ia juga merasa tindakan ibunya terlalu murahan. Di lubuk hatinya yang paling dalam, keegoisan telah menang. Karena saya melempar dokumen dan pergi. Ia ingin memanfaatkannya untuk bertingkah penuh sebagai pemilik rumah. Jika saya sudah cukup menderita di luar dan kembali merangkak memohon ampun, barulah ia akan menerapkan aturan besinya. Pukul 5 sore, Reza mengambil izin setengah hari dan bergegas pulang ke kompleks. Dengan sikap angkuh, ia membuka pintu kantor pengelola. Selamat sore. Saya kepala keluarga unit Tower 15 nomor 92. Saya ingin perbarui data penghuni. Tolong hapus nama Maya dari daftar dan blokir kartu akses parkirnya. Reza mengeluarkan KTP dan menyodorkannya seperti melempar barang. Bapak pengelola menerima KTP, mengetik beberapa kali, lalu mengernyitkan dahi. Bapak Fahreza, informasi penghuni unit ini di sistem kami tidak dapat diubah sama sekali. Jangankan menghapus anggota keluarga, pencabutan kartu akses pun terkunci. Omong kosong apa ini? Pukul 2 siang tadi, kami menerima surat tembusan dari pengadilan. Aset properti unit ini telah dikenakan status sita jaminan. Apartemen ini sedang dalam sengketa hukum. Seluruh hak pemanfaatannya dibekukan. Bapak pengelola memutar monitornya, menunjuk kotak peringatan merah. Dibekukan. Dibekukan bagaimana? Ini rumahku, atas namaku sendiri. Siapa yang berhak membekukan rumah orang sembarangan? Reza berteriak, membuat warga lain yang mengantri menoleh. Bapak, lihat layar ini. Nama pemohonnya adalah Ibu Maya. Ini perintah penyitaan dari pengadilan. Pihak pengelola tidak berwenang mengubahnya. Silakan sewa pengacara dan selesaikan di pengadilan. Bapak pengelola menyorongkan KTP Reza kembali. Dengan tangan gemetar, Reza mengambilnya. Telapaknya basah keringat dingin. Kakinya lemas. Ia berjalan terhuyung keluar, duduk lemas di bangku taman. Lalu dengan jari gemetar menekan nomor saya. Nada sambung berbunyi puluhan kali sebelum beralih ke mesin penjawab. Halo, Maya. Rencana kotor apa yang kau mainkan di belakangku? Aset dibekukan pengadilan. Omong kosong apa ini? Suara saya menakutkan justru karena begitu tenang. Dari seberang terdengar suara klik mouse. Saya sedang menggambar desain di kantor. Seolah tidak terjadi apa-apa. Itu hanya proses legal untuk merebut kembali hak asliku yang dibeli dengan darah. Fareza, karena aku membiarkanmu hidup dalam ilusi bodohmu. Kau jadi besar kepala, lantai kayu yang kau injak, ubin kamar mandi, Rp1, tagihan air. Semuanya keluar dari rekeningku. Kalau kau sudah puas main peran pemilik rumah yang dibeli dengan uang orang lain, bukankah saatnya kau bangun dari mimpimu? Kau menipuku. Surat cerainya kau sendiri yang cap jempol. Kalau rumah ini diserahkan atas namaku. Surat cerai. Kalau kau anggap itu berharga, bawa saja ke depan hakim. Kau memerasnya dengan ancaman mogok makan murahan ibumu. Padahal tidak menyumbang Rp1 pun. Lihat sendiri, apakah kontrak tidak adil itu berlaku atau jadi sampah di pengadilan? Tapi kita ini suami istri. Apa kau harus sekejam ini? Detik ibumu menerobos masuk. Detik kau diam membisu. Hubungan kita sudah tamat. Telepon ditutup tanpa ampun. Reza mencengkeram ponsel erat. Kakinya kehilangan tenaga. Ia jatuh terduduk. Kenyataan bahwa surat murahan yang ia yakini sebagai jaminan kuat, ternyata di mata saya hanya tisu untuk mengelap ingus. Kini menusuk sampai ke sumsum tulang. Fareza tidak ingat bagaimana ia menyeret kaki sampai di depan pintu unit. Begitu membuka pintu, aroma ikan goreng tercium kemana-mana. Bu Sumiati sedang bersenandung membawa piring ikan dari dapur. Melihat Reza pucat seperti mayat, ia terkejut. Ya ampun, kenapa mukamu? Tidak bisa. Rumah ini sudah. Maya mengajukan sita jaminan ke pengadilan.
Sekarang kita bahkan tidak bisa mengubah satu kenop pintu pun di rumah ini. Apa katamu? Atas hak apa? Perempuan gila itu membekukan rumah orang. Ini rumahmu, namamu, tertulis di hak milik. Cepat lapor polisi. Penjarakan perempuan berhati ular itu. Hentikan omong kosongmu, Bu. Reza meledak. Lapor polisi? Pakai bukti apa? Uang muka apartemen ini, dia yang bayar tunai. 3 tahun cicilan bank dia bayar dari rekeningnya. Aku cuma pecundang yang bahkan tidak tahu berapa tagihan iuran bulanannya. Kalau aku diseret ke depan hakim, apa? Aku punya satu bukti pun untuk membuktikan ini rumahku setelah memuntahkan amarah terakhir. Reza jatuh tersungkur di kursi, mengacak rambut dengan kedua tangan. Kesunyian mencekik menyelimuti ruang tamu. Hanya tawa murahan dari iklan TV yang terdengar seperti mengejek mereka. Bu Sumiati membeku seperti batu. Tiba-tiba, ia berlari terpincang ke meja, menyambar ponsel. Menekan tombol panggil dengan jari gemetar. Telepon tersambung sebelum nada dering kedua. Maya. Perempuan jalang, apa kau tidak takut azab mau melempar keluarga kami ke jalanan? Batalkan pemblokirannya sekarang juga, Bu. Ini hari terakhir saya membiarkan ibu memanggil saya dengan sebutan apapun. Besok pagi, pengacara saya akan mendaftarkan gugatan pembatalan kesepakatan harta dan pengalihan hak milik ke pengadilan. Surat panggilan sidang akan dikirim ke apartemen kebanggaan itu. Silakan terima dengan baik. Jangan mimpi, ini rumah anakku Reza. Soal rumah siapa ini? Silakan buktikan di depan hakim. Oh, dan sebelum kalian diusir keluar, tolong bersihkan kloset kamar mandi utama dengan benar. Itu kloset pintar mahal yang baru saya beli. Telepon diputus. Layar di depan mata Bu Sumiati menggelap. Tenaga dari kedua lututnya hilang. Ia jatuh terduduk. Aroma sedap ikan goreng kini berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidungnya. Baru sekarang ia sadar sampai ke lubuk hati. Sasaran yang ia usir dengan teater mogok makan itu bukanlah menantu yang bisa dijadikan samsak. Yang ia tendang adalah mesin pencetak uang yang sebenarnya. Pilar beton kokoh yang melindungi mereka dari badai. Dan sekarang, pilar raksasa itu telah rubuh karena tendangan murahan mereka sendiri. 1 bulan kemudian, di ruang mediasi pengadilan. Saya duduk tenang di sisi kanan meja. Pak Tono berdiri kokoh di samping saya. Di seberang, sisi Reza kosong. Ia bahkan tidak punya uang menyewa pengacara, apalagi 1 lembar kwitansi sebagai bukti. Hakim mediator menatap 2 tumpukan dokumen yang ketebalannya sangat kontras. Dokumen pihak saya adalah salinan sempurna semua bukti perbankan dari map biru. Disajikan dalam infografis elegan. Tanggal, nominal, nomor rekening. Semuanya jelas. Sebaliknya, dokumen pihak Reza hanyalah selembar fotokopi hak milik dan beberapa struk kartu kredit di minimarket senilai beberapa puluh ribu rupiah. Benar-benar menyedihkan. Pihak tergugat, Fareza, apakah Anda memiliki sanggahan terkait bukti sumber dana real yang ditunjukkan penggugat? Tanya hakim. Reza menunduk dalam-dalam, bibirnya bergetar, tetapi ia tak mampu mengeluarkan suara. Bagaimana mungkin ia menyanggah di ruang sidang yang hanya bicara dengan bukti? Namaku tertulis jelas, yang dulu ia gembar-gemborkan, langsung hancur diinjak. Bukti aliran dana yang absolut. Karena pihak tergugat tidak dapat membuktikan kontribusi finansial apapun atas pembelian properti ini. Majelis mengakui hak real dan absolut atas properti ini berada di tangan Ibu Maya. Itu berdasarkan jurisprudensi dan bukti sempurna dari penggugat. Namun, dengan mempertimbangkan masa pernikahan yang telah berjalan, kami ajukan usulan mediasi. Penggugat secara sukarela membayar kompensasi 5% dari harga pasar saat ini kepada tergugat. Bersamaan dengan itu, pernikahan kedua pihak resmi bercerai. Apakah tergugat menyetujui? Reza mengangkat kepala yang terasa berat seperti memikul batu. Ia menatap saya dengan tatapan memohon seperti pengemis. Saya bahkan tidak melirik tatapan menjijikan itu. Saya merapikan kerutan di lengan blus dengan anggun, mempertahankan wajah tenang yang dingin, seolah sedang menikmati gambar desain yang baru selesai. Saya setuju, kata saya. Ketukan palu hakim tidak keras, tetapi cukup untuk memutus rantai antara kedua manusia itu
selamanya. 3 minggu kemudian, pada hari akta cerai dan putusan pengadilan resmi berkekuatan hukum, lampu sensor di lorong apartemen kembali menyala. Saya mengenakan mantel kasmir coklat karamel. Satu tangan memegang amplop tebal berisi surat perintah eksekusi. Berdiri di depan pintu unit 92. Kunci digital itu tidak tertutup rapat, melainkan terbuka setengah. Dari dalam terdengar bunyi gesekan roda koper. Saya dorong pintu hingga terbuka lebar. Di pintu masuk tergeletak 2 koper merah muda raksasa. Namun berbeda dengan 3 minggu lalu. Kali ini, moncong koper itu menghadap keluar pintu. Bu Sumiati sedang berusaha menyeret beberapa kantong plastik hitam berisi sampah keluar, sambil mengeluh. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat kekuningan seperti mayat hidup. Kesombongannya saat duduk di kursi utama sofa sudah menguap. Melihat saya berdiri tegak di depan pintu, tubuh Bu Sumiati gemetar secara naluri. Ia menghindari tatapan dingin saya, menunduk dalam-dalam seperti tikus, dan buru-buru membuang kantong-kantong barangnya ke lorong luar. Rina yang menggendong ransel besar juga merangkak keluar, menempel ketat di belakang ibunya, menundukkan kepala dan gemetar seperti burung puyuh ketakutan. Yang paling terakhir keluar adalah Reza. Di tangannya hanya ada sebuah tas kecil murahan yang ia beli sendiri selama 2 tahun ini. Ia benar-benar diusir dengan tangan kosong. Uang kompensasi 5% dari pengadilan itu tidak akan cukup, bahkan untuk menutupi separuh utang adiknya. Ia harus membawa ibu tua dan adik jandanya yang menyedihkan kembali ke kampung reot di Wonogiri. Tempat mereka bahkan tak bisa meluruskan kaki untuk tidur. Tepat sebelum melangkah keluar, langkah Reza terhenti. Ia berdiri di ambang pintu dengan tangan menyilang. Bibirnya bergetar saat menatap saya, yang memandangnya seperti melihat serangga. Sepertinya ia masih ingin melontarkan sesuatu. Entah alasan. Permintaan maaf. Atau penyesalan murahan. Namun saya tidak memberinya kesempatan untuk membuka mulut. Saya memutar tubuh menghadap mesin kunci digital, lalu menekan tombol ubah kode sandi dengan tegas. Bip, bip. Begitu 6 digit angka baru masuk, kunci digital mengeluarkan nada nyaring. Dalam kode baru ini, tidak ada lagi tanggal lahir Fahreza. Rumah ini telah terlahir kembali, menjadi benteng tak tertembus yang rahasianya hanya ada di kepala satu orang. Sang penguasa. Reza menelan ludah pahit, menundukkan kepala, dan dengan gontai diusir keluar gerbang. Saya membanting pintu apartemen, memblokir sepenuhnya suara langkah para pecundang itu dari luar. Pintu kamar utama terbuka. Ayah, dengan kemeja digulung sampai siku, keluar membawa kantong plastik besar. Ayah sudah mengumpulkan semua selimut dan sprei bekas rubah tua itu. Langsung ayah buang. Kasur lipat di ruang kerja juga sudah ayah hancurkan. Nanti sore tukang rongsok datang mengangkut semuanya. Saya berjalan ke ambang pintu ruang kerja. Ruangan yang sebelumnya dijadikan tempat sampah oleh Rina, kini bersih kembali setelah melewati tangan cekatan ayah. Pot tanaman hijau kembali ke bingkai jendela, merentangkan daunnya. Meja kerja kayu solid digosok menyilap. Peralatan desain profesional tersusun rapi di tempat asalnya. Sekarang tempat ini duniamu sepenuhnya. Kalau mau begadang, menggambar, lakukan. Kalau mau ubah jadi kamar bayi, panggil kontraktor sekarang juga. Jangan pernah menundukkan kepala dan hiduplah tegak. Ingat, di belakangmu selalu ada ayah. Saya memandang kerutan dalam di sudut mata ayah, lalu kembali menatap ruang kerja yang bersinar. Saya lepas sepatu hat tinggi dan menginjak lantai kayu solid dengan kaki telanjang. Tekstur hangat dan kokoh itu merambat naik dari telapak kaki. Inilah lantai kayu premium yang saya pilih sendiri. Setelah berkeliling 5 pasar bahan bangunan demi memeriksa serat kayunya, saya berjalan ke ruang kerja, membuka laci paling bawah dan memasukkan pedang paling tajam saya, map plastik biru itu, dengan penuh sayang ke dalamnya. Lalu, mengunci gembok dengan bunyi klik. Kwitansi-kwitansi itu telah menunaikan tugasnya dengan sempurna. Mulai detik ini, setiap lembar lantai kayu, setiap jengkal dinding apartemen ini, hingga kehangatan sinar matahari di kaca jendela, semuanya menjadi milik saya. Tidak perlu lagi dibuktikan kepemilikannya dengan kwitansi apapun. Akhirnya,
saya menemukan cahaya saya sendiri. Benteng yang saya bangun dengan pertempuran berdarah ini, saya pijak kokoh sebagai penguasa, yang posisinya tak tersentuh oleh siapapun. Cerita ini mengajarkan satu hal, kebaikan hati tanpa batas, yang jelas hanya akan mengundang orang untuk menginjakmu. Jangan pernah serahkan bukti kerja kerasmu ke tangan orang lain, hanya karena cinta atau rasa percaya. Dan jangan pernah diam saat harga dirimu diinjak-injak. Ada banyak perempuan di luar sana, seperti Maya dulu, membayar segalanya dengan keringat sendiri, tetapi menyerahkan namanya demi menyenangkan orang lain. Ada juga banyak suami seperti Reza yang lemah, menyembunyikan kesombongan palsu, dan diam membisu saat istrinya paling membutuhkan. Ada pula para ibu mertua yang menganggap menantu hanya sebagai mesin uang dan baru menyesal setelah pilar yang menopang mereka rubuh. Bu Sumiati dan Rina kembali ke kampung reot di Wonogiri, membawa utang yang tidak pernah lunas. Reza, dengan kompensasi yang tak seberapa, kehilangan rumah, istri, dan harga diri sekaligus. Sementara Maya berdiri tegak di rumah yang ia menangkan kembali dengan tangannya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam dan dimanfaatkan, atau kita bisa menyimpan setiap bukti, menegakkan batas, dan berdiri sebagai penguasa atas hidup kita sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat dan menghabiskan malam yang hangat bersama keluarga. 2 jam saya menunggu di terminal kedatangan bandara. Bukan untuk dijemput, tapi untuk menjemput keluarga suami yang baru pulang liburan. Lalu kakak ipar saya mengusir saya keluar dari mobil saya sendiri. Di depan banyak orang, seolah saya hanya sopir yang sudah selesai tugasnya. Mereka tidak tahu satu hal, mobil itu rumah yang mereka tinggali. Bahkan usaha yang menghidupi mereka selama ini, semuanya berdiri di atas nama saya. Dan malam itu, saya memutuskan untuk berhenti diam. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke cerita, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton hari ini. Nyalakan juga tombol like dan subscribe supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih dalam lagi. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Lestari Wijaya. Usia saya 38 tahun. Saya tinggal di kawasan Bintaro, di sebuah rumah yang cukup luas untuk keluarga besar. Selama ini orang mengenal saya hanya sebagai penjual online. Itu yang selalu mereka katakan, Lestari. Oh, yang jualan online itu. Seolah pekerjaan saya hanya menjawab pesan pembeli di sela mencuci piring. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang saya kelola. Dan saya memang tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Saya sudah belajar satu hal selama bertahun-tahun. Orang yang merasa lebih tinggi dari kita biasanya tidak mau mendengar. Jadi saya biarkan mereka bicara. Saya biarkan mereka menduga. Suami saya bernama Arif. Kami menikah 12 tahun lalu. Dulu, sebelum menikah. Arif adalah lelaki yang sederhana dan jujur. Dia bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan logistik. Gajinya pas-pasan, tapi hatinya baik. Saya jatuh cinta bukan pada dompetnya. Saya jatuh cinta pada caranya menatap saya. Seolah saya satu-satunya hal berharga di dunia ini. Kami punya 1 anak perempuan. Namanya Kayla, usianya 6 tahun. Dia adalah napas saya. Alasan saya bertahan. Bahkan ketika rumah ini terasa seperti medan perang setiap hari. Masalahnya bukan pada Arif, setidaknya. Bukan pada Arif yang dulu. Masalahnya datang dari keluarganya, terutama dari kakak iparku, Bagas, dan istrinya, Siska. Bagas adalah anak sulung di keluarga itu. Usianya 44 tahun. Dia selalu merasa dirinya yang paling penting, paling pintar, paling berhak. Padahal selama bertahun-tahun, dia tidak pernah benar-benar punya pekerjaan tetap. Bagas suka berkata bahwa dia seorang pengusaha. Dia punya banyak relasi, katanya. Dia sedang membangun jaringan bisnis besar, katanya. Tapi setiap kali ada tagihan, setiap kali
ada kebutuhan. Uang itu selalu datang dari satu sumber yang sama, dari saya. Hanya saja, dia tidak pernah tahu itu. Istrinya, Siska, 41 tahun, adalah perempuan yang hidup untuk dilihat orang. Dia suka tas mahal. Dia suka memamerkan liburan di media sosialnya. Dia suka difoto di restoran mewah. Dan dia paling suka merendahkan saya. Untung ada Lestari, katanya suatu kali di depan tamu, sambil tersenyum manis. Dia kan tidak sibuk, cuma jualan online dari rumah. Jadi bisa bantu-bantu kami kapan saja. Saya hanya tersenyum waktu itu, karena saya tahu senyum yang ditahan jauh lebih kuat daripada amarah yang diledakkan. Ibu mertua saya, Bu Sutina, usianya 63 tahun. Beliau tinggal bersama kami. Dan beliau tidak pernah menyembunyikan bahwa Bagas adalah anak kesayangannya. Apapun yang Bagas minta, beliau dukung. Apapun yang saya lakukan selalu kurang di matanya. Begitulah keluarga ini. Dari luar tampak utuh, dari dalam penuh retak yang sengaja ditutup-tutupi. Mari saya ceritakan bagaimana semuanya bermula menjadi lebih buruk. 3 tahun lalu, usaha yang saya rintis mulai berkembang pesat. Saya memulainya dari nol. Dari sebuah kamar kecil, dengan beberapa contoh produk mebel dan dekorasi rumah. Saya foto sendiri, saya jawab pesan sendiri, saya kemas dan kirim sendiri. Pelan-pelan, toko online saya tumbuh, lalu tumbuh lagi, sampai akhirnya saya punya gudang sendiri, punya tim sendiri, punya banyak pelanggan tetap dari seluruh Indonesia. Tapi saya tidak pernah memamerkannya. Saya tetap berpakaian sederhana. Saya tetap memasak sendiri di rumah. Saya tetap mengantar Kayla ke sekolah dengan tenang. Karena bagi saya, kekayaan bukan untuk dipamerkan. Kekayaan adalah perisai. Dan perisai paling kuat adalah yang tidak terlihat oleh musuh. Justru karena saya diam, mereka makin berani. Mereka pikir saya tidak punya apa-apa. Mereka pikir saya bergantung sepenuhnya pada keluarga Arif. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Ketika Bagas butuh modal untuk bisnisnya, Arif datang kepada saya dengan wajah memohon. Saya beri. Bukan karena saya percaya pada Bagas, tapi karena saya mencintai suami saya dan tidak ingin dia kehilangan muka di depan kakaknya. Ketika rumah lama keluarga itu harus dijual karena utang, sayalah yang diam-diam membeli rumah yang sekarang kami tinggali bersama atas nama saya, lengkap dengan aktanya. Tapi di depan semua orang, kami sepakat menyebutnya rumah keluarga. Supaya tidak ada yang merasa terhina, saya melakukan semua itu dengan tulus. Saya pikir suatu hari mereka akan melihat ketulusan itu. Saya pikir kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Saya salah, sangat salah. Semakin banyak yang saya berikan, semakin sedikit mereka menghargai. Bagi mereka, kebaikan saya adalah kelemahan. Diam saya adalah kebodohan. Dan kesabaran saya adalah izin untuk menginjak lebih dalam. Sampai pada hari di bandara itu. Hari ketika kesabaran saya yang sudah saya rawat bertahun-tahun akhirnya hancur berkeping-keping di lantai parkir yang dingin. Hari itu bermula seperti hari biasa. Pagi yang sibuk. Saya baru saja menyelesaikan rapat dengan tim gudang lewat telepon. Ada pengiriman besar yang harus diatur keluar kota. Tapi saya selesaikan semua dengan tenang di sudut dapur. Sambil menyiapkan sarapan untuk Kayla. Lalu telepon dari Siska masuk. Nada bicaranya seperti biasa. Memerintah, bukan meminta. Lestari. Kami sampai sore ini. Pesawat dari Bali mendarat jam 4. Kamu jemput ya. Bawa mobil yang besar. Koper kami banyak. Jangan telat seperti kemarin-kemarin. Saya menarik nafas. Mas Arif tahu soal ini. Ya sudah pasti tahu. Jawabnya cepat. Lagi pula, kamu kan di rumah saja. Tidak ada kerjaan penting. Pokoknya, jemput. Jangan bikin kami menunggu. Lalu telepon ditutup begitu saja. Tanpa terima kasih, tanpa kata tolong, saya menatap layar ponsel yang kembali gelap. Hari itu sebenarnya saya ada janji penting. Pertemuan dengan calon pemasok dari Jepara. Tapi saya batalkan. Saya pikir, demi keutuhan keluarga. Sekali lagi, saya mengalah. Itu kesalahan saya yang pertama hari itu. Mengalah lagi. Sore harinya,
Saya berangkat ke bandara. Saya mengemudikan mobil saya sendiri. Sebuah SUV besar berwarna hitam yang saya beli 2 tahun lalu dari keuntungan usaha atas nama saya. Tapi selama ini, mobil itu lebih sering dipakai Bagas untuk pamer di depan relasinya. Saya tiba lebih awal. Saya menunggu di area kedatangan Terminal 3. 1 jam berlalu. Pesawat mereka delay. 2 jam berlalu. Saya masih berdiri di sana, di tengah keramaian, dengan kaki yang mulai pegal. Akhirnya mereka muncul. Bagas berjalan paling depan, dengan kacamata hitam dan wajah angkuh. Di belakangnya, Siska mendorong troli penuh koper bermerek. 2 anak mereka mengikuti, sibuk dengan ponsel masing-masing. Tidak satu pun dari mereka menyapa saya lebih dulu. "Lama sekali kalian," kata Siska. Bukan menyapa, tapi menyalahkan. Sudah panas-panas begini. Saya menelan kata-kata yang ingin saya ucapkan. Mobil di parkiran. "Mari saya bantu bawa koper." Kami berjalan menuju area parkir. Saya menyeret 2 koper besar. Tidak ada yang membantu. Bagas hanya berjalan sambil menelpon. Tertawa keras, membicarakan proyek besar yang entah apa. Sampai di mobil, saya membuka bagasi. Koper-koper itu berat. Saya angkat satu persatu, sementara keringat membasahi punggung saya. Siska berdiri di samping, mengipasi dirinya, tanpa niat membantu sedikit pun. Lalu, ketika semua sudah masuk, terjadilah hal yang tidak pernah saya bayangkan. Bagas berjalan ke pintu pengemudi. Dia membukanya. Lalu dia menoleh ke arah saya dengan tatapan dingin. "Lestari, kamu naik taksi saja, ya. Mobilnya penuh, anak-anak butuh tempat. Lagi pula kamu kan tidak keberatan. Nanti ongkos taksinya aku ganti kalau ingat." Saya terdiam. Saya pikir saya salah dengar. "Mas, ini mobil." "Sudah, jangan banyak protes," potong Siska, sambil membuka pintu penumpang depan dan masuk dengan santai. "Kamu kan terbiasa naik angkutan umum. Kami capek. Baru turun dari pesawat. Ngerti sedikit dong." Kedua anak mereka langsung masuk ke kursi belakang. Pintu-pintu ditutup. Dan sebelum saya sempat mengucapkan satu kata lagi, mesin mobil saya menyala. Bagas memundurkan mobil itu perlahan dari slot parkir. Mobil saya sendiri, yang saya beli dengan keringat saya sendiri, pergi meninggalkan saya, yang berdiri mematung di lantai parkir yang dingin. Saya menatap lampu belakang mobil itu menjauh, berkelok di tikungan gedung parkir, lalu hilang. Saya ditinggalkan begitu saja, sendirian. Dikelilingi 2 koper milik mereka yang tidak muat di bagasi, yang sengaja mereka tinggalkan untuk saya bawa. Rasa panas menjalar di mata saya. Air mata yang sejak tadi saya tahan, akhirnya jatuh juga. Di tengah keramaian bandara yang tidak peduli. Tapi malam itu, mereka tidak tahu bahwa air mata terakhir saya untuk keluarga ini baru saja menetes. Dan setelah ini, tidak akan ada lagi. Setengah jam saya berdiri di sana. Langit sore yang tadinya cerah berubah kelabu. Awan hitam berarak cepat. Lalu hujan turun deras, membasahi area parkir. Sedingin perasaan saya saat itu. Saya menarik 2 koper raksasa itu menuju lobi. Salah satu rodanya rusak, membuatnya berat dan sulit diarahkan. Tapi saya tetap berjalan, karena saat itu di tengah hujan. Sesuatu di dalam diri saya berubah, bukan patah, justru sebaliknya. Mengeras. Saya memesan taksi, bukan karena saya tidak punya pilihan lain, tapi karena saya butuh waktu sendiri untuk memikirkan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Di dalam taksi, saya menatap tetesan hujan di kaca jendela, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak merasa sedih. Saya merasa jernih. Sangat jernih. Sesampainya di rumah, suasana sudah ramai. Mobil saya terparkir di garasi, seolah memang milik Bagas. Dari dalam, terdengar tawa. Mereka sedang berkumpul di ruang tengah, menceritakan liburan mereka. Seolah tidak ada yang terjadi di bandara. Saya masuk dengan tubuh basah. Tidak ada yang menanyakan kabar saya. Tidak ada yang merasa bersalah. Justru Siska yang pertama bersuara, sambil tertawa kecil di depan beberapa kerabat yang berkunjung. Itu dia datang. "Tukang antar koper kami." Lalu, dia tertawa, dan beberapa orang ikut tertawa. Saya berhenti di ambang pintu. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu saya tersenyum tipis.
dan melangkah ke kamar tanpa berkata apa-apa. Malam itu, di kamar, saya membuka laptop saya bukan untuk menangis, tapi untuk mulai bekerja. Keesokan harinya, sikap mereka makin menjadi karena saya diam. Mereka mengira saya menerima. Mereka mengira saya tidak punya harga diri untuk melawan. Pagi itu, saat sarapan, Bu Sutina berkata dengan nada datar, "Lestari, kamar utama di lantai atas itu sebaiknya untuk Bagas dan Siska saja. Mereka kan punya 2 anak, butuh ruang lebih luas. Kamu dan Arif pindah ke kamar yang kecil di belakang. Tidak apa-apa, kan? Kamar utama itu adalah kamar yang saya desain sendiri, di rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Tapi saya hanya mengangguk pelan. Baik, Bu. Nanti saya pikirkan." Siska menyahut cepat dengan senyum kemenangan. "Tidak usah dipikir lama-lama. Pindahkan saja barang kalian hari ini. Kami sudah lelah tidur di kamar sempit." Saya menatap Arif, suami saya, berharap dia berkata sesuatu, membela saya. Tapi dia hanya menunduk, mengaduk kopinya, diam seperti biasa. Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada 1000 kata Siska. Disitulah saya sadar, selama ini saya bukan sedang menjaga keluarga. Saya sedang memberi makan parasit yang pelan-pelan menggerogoti hidup saya sendiri. Siang itu, saya keluar rumah dengan alasan ada urusan toko. Itu benar, tapi bukan urusan toko biasa. Saya pergi menemui seseorang yang sudah lama tidak saya hubungi. Penasihat hukum saya, Pak Tono. Pak Tono adalah pengacara yang membantu saya sejak usaha saya mulai besar. Dia yang mengurus semua dokumen, akta rumah, surat-surat kendaraan, perjanjian modal, semuanya rapi, tersimpan atas nama saya. "Bu Lestari," katanya, setelah saya menceritakan semuanya. "Selama ini saya diam karena ibu yang minta. Tapi jujur, saya sudah lama tidak nyaman melihat bagaimana keluarga itu memperlakukan ibu. Semua aset ini milik ibu, secara hukum, sepenuhnya. Mereka tidak punya hak apapun." Saya mengangguk pelan. Saya tahu, Pakistan, saya hanya butuh memastikan bahwa ketika saya bertindak nanti, tidak ada satu celah pun yang bisa mereka gunakan. Pak Tono tersenyum. "Tidak ada. Bu, hitam di atas putih. Semuanya jelas." Saya pulang dengan hati yang tenang. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena malam itu, saya mendengar sesuatu yang membuat darah saya membeku. Saya sedang menidurkan Kayla ketika saya mendengar suara Bagas dan Siska berbisik di ruang sebelah. Pintu sedikit terbuka, dan saya mendengar setiap kata. "Mas, mumpung Lestari penurut," bisik Siska. "Kita urus surat-surat rumah dan mobil itu. Pindahkan ke nama Mas. Selama ini kan semua atas nama dia," katanya. "Tapi dia perempuan lemah. Dibujuk sedikit, pasti mau tanda tangan." "Iya," jawab Bagas pelan. "Aku sudah siapkan suratnya. Tinggal cari momen yang tepat. Kalau perlu, kita bilang ini untuk kebaikan keluarga." Dia pasti tidak berani menolak ibu. Saya berdiri di balik pintu dengan jantung berdebar. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya semua topeng telah jatuh. Mereka tidak hanya ingin merendahkan saya, mereka ingin merampas segalanya. Saya kembali ke kamar. Saya menatap Kayla yang tertidur pulas. Lalu, saya berbisik pelan, hampir pada diri saya sendiri. "Tenang, Nak. Ibu tidak akan membiarkan siapapun mengambil masa depanmu." Malam itu juga, saya membuka catatan keuangan usaha saya di laptop. Saya periksa satu persatu, dan saya menemukan sesuatu yang membuat saya terdiam. Selama beberapa bulan terakhir, ada sejumlah penarikan kecil yang rutin dari salah satu rekening operasional ke nomor yang saya kenal, nomor Bagas. Jumlahnya tidak besar setiap kali, tapi jika dikumpulkan selama berbulan-bulan, totalnya cukup besar. Dia rupanya sudah lama mencuri, sedikit demi sedikit, memanfaatkan kepercayaan yang dulu pernah saya berikan saat memberinya akses terbatas untuk satu keperluan kecil bertahun-tahun lalu. Akses yang lupa saya cabut, dan dia memanfaatkannya diam-diam. Saya menutup laptop pelan. Saya tidak marah lagi.
Kemarahan sudah lama berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih tajam. Sebuah ketetapan hati. Saya mencatat semuanya. Saya kirim ke Pak Tono. Lalu saya mengganti seluruh akses dan kata sandi. Menutup setiap pintu yang selama ini mereka pakai untuk menggerogoti hidup saya. Keesokan paginya, ada tamu yang berkunjung. Teman-teman arisan Siska. Mereka datang dengan dandanan mewah. Tertawa-tawa di ruang tamu. Dan di depan mereka, Siska kembali memainkan perannya. Lestari. Panggilnya keras dari ruang tamu. Tolong buatkan kami minuman yang bagus, ya. Jangan yang murahan. Dan siapkan kue juga. Cepat sedikit. Saya datang dari dapur, membawa nampan. Saya letakkan minuman dan kue di meja. Salah satu teman Siska menatap saya, lalu bertanya pelan, "Siska, ini siapa?" "Pembantu barumu." Siska tertawa renyah. "Bukan, ini adik iparku, tapi memang lebih sering bantu-bantu di dapur sih." "Maklum, dia cuma jualan online. Daripada nganggur, ya bantu-bantu di rumah saja." Teman-temannya ikut tertawa. Saya berdiri di sana sejenak, dengan nampan kosong di tangan. Lalu, saya tersenyum sopan dan kembali ke dapur, tanpa sepatah kata pun. Tapi di dapur, saya tidak menangis. Saya mengeluarkan ponsel saya, dan saya menulis pesan singkat kepada Mbak Asih. "Mbak, tolong siapkan juga rekaman CCTV gudang dan kantor bulan-bulan terakhir. Saya ingin semua bukti soal penggunaan dana atas nama Bagas tercatat lengkap. Saya akan butuh semuanya." "Segera." Mbak Asih membalas cepat. "Siap." "Bu, semua sudah saya simpan rapi sejak lama. Saya memang sudah menduga hari ini akan datang." Saya menatap layar ponsel saya, lalu menarik napas panjang. Di ruang tamu, tawa mereka masih terdengar. Mereka tertawa, tanpa tahu bahwa di dapur ini sebuah keputusan besar sedang matang dengan tenang. Hari-hari berikutnya, saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya tetap memasak. Saya tetap tersenyum. Tapi di balik itu, bersama Pak Tono, saya menyiapkan segalanya dengan rapi. Mereka pikir mereka sedang menjebak saya, padahal mereka sendiri yang sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Bu Sutina mengadakan acara kumpul keluarga besar. Katanya untuk silaturahmi, semua kerabat diundang. Paman, bibi, sepupu, tetangga dekat. Rumah penuh sesak, tapi saya tahu acara itu bukan sekedar silaturahmi. Itu adalah panggung yang Siska siapkan. Panggung untuk mempermalukan saya di depan semua orang, sekaligus memuluskan rencana mereka soal surat-surat itu. Dan saya, dengan tenang, membiarkan panggung itu berdiri. Karena saya tahu, di atas panggung yang sama, malam itu juga, semuanya akan berbalik. Tapi sebelum saya ceritakan malam itu, ada beberapa hal lagi yang terjadi di hari-hari menjelang acara. Hal-hal kecil yang masing-masing seperti tetesan. Sampai akhirnya gelas kesabaran saya benar-benar tumpah. 2 hari sebelum acara, Bagas datang ke kamar saya. Wajahnya dibuat seramah mungkin. Sesuatu yang jarang terjadi. "Lestari, aku mau bicara sebentar. Soal bisnis." Saya mempersilakannya duduk. "Silakan." "Mas, ada apa?" Dia berdeham. "Begini, aku sedang menggarap proyek besar, sangat menjanjikan. Tapi aku butuh tambahan modal. Tidak banyak, sekitar 500 juta saja. Aku tahu kamu pasti punya simpanan dari jualanmu. Anggap saja ini investasi keluarga. 500 juta. Disebutnya seperti menyebut harga sayur di pasar. Padahal ini adalah kali ke-6 dia meminta. Dan dari 5 kali sebelumnya, tidak 1 rupiah pun yang pernah kembali." Saya menatapnya tenang. "Proyek apa?" "Mas, boleh saya lihat proposalnya?" Wajahnya langsung berubah. "Kamu ini kenapa jadi banyak tanya? Aku ini kakakmu. Suamimu saja percaya padaku. Masa kamu tidak?" "Sudahlah, urusan bisnis besar tidak usah kamu pikirkan. Kamu cukup siapkan uangnya." Saya tersenyum tipis. "Saya pikirkan dulu." "Mas." Dia pergi dengan wajah masam, tapi saya tahu di kepalanya
Dia sudah menganggap uang itu miliknya karena selama bertahun-tahun dia terbiasa mendapatkan apapun yang dia minta dari keluarga ini, dari saya. Yang dia tidak tahu, Pak Tono sudah memiliki catatan lengkap. Setiap rupiah yang pernah saya berikan untuk bisnis Bagas tertulis rapi dengan tanggal, dengan jumlah total yang sudah saya keluarkan untuk lubang tanpa dasar itu. Jika dikumpulkan, cukup untuk membeli rumah baru. Keesokan harinya, giliran Siska yang membuat ulah. Dia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk, lalu mulai membuka lemari saya, mencari-cari sesuatu. "Kamu cari apa, Mbak?" tanya saya. "Mencari kalung," jawabnya santai. "Yang waktu itu kamu pakai?" "Aku mau pinjam buat acara besok. Biar pantas tampil di depan kerabat. Masa istri penjual online yang lebih bersinar daripada aku?" Kalung itu adalah hadiah dari almarhumah ibu saya. Satu-satunya peninggalan beliau. Saya menahan diri, lalu berkata pelan, "Maaf, Mbak, yang itu bukan untuk dipinjamkan. Itu peninggalan ibu saya." Siska memutar bola matanya. "Ya ampun, pelit sekali. Cuma kalung. Lagi pula, buat apa kamu simpan barang bagus? Kamu kan tidak pernah pergi ke acara penting. Hidupmu cuma di dapur dan depan ponsel." Lalu dia keluar sambil membanting pintu. Saya berdiri di sana, memeluk kalung ibu saya, dan merasakan sesuatu yang dingin mengeras di dada saya. Sore itu, ada satu hal lagi yang terjadi. Kayla berlari ke kamar saya sambil menangis. Boneka kesayangannya, hadiah ulang tahun dari saya, rusak. Robek di bagian lengan. "Kenapa, sayang?" tanya saya, memeluknya. "Tadi, kakak sepupu ngambil boneka Kayla, isaknya. Terus dirusak." Kayla minta balik, tapi malah didorong. Tante Siska cuma ketawa. "Bu," katanya Kayla cengeng. Saya memeluk anak saya erat-erat. Dada saya terasa panas. Selama ini, saya bisa menahan semua penghinaan yang ditujukan kepada saya. Saya bisa diam ketika mereka merendahkan pekerjaan saya, harga diri saya, keberadaan saya. Tapi, ketika mereka mulai menyakiti anak saya, sesuatu di dalam diri saya benar-benar putus. Saya menatap mata Kayla yang basah. Lalu, saya menghapus air matanya dan berkata pelan, "Jangan menangis lagi, sayang. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani menyakitimu di rumah ini. Ibu janji." Dan janji itu saya ucapkan bukan dengan amarah, tapi dengan ketetapan hati yang dingin dan mantap. Malam itu, saya tahu waktunya sudah tiba. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Malam itu, Arif masuk ke kamar untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Dia menatap saya dengan ragu. "Tari, soal kakakku tadi dan Mbak Siska. Maaf. Ya, mereka memang begitu. Sabar saja. Ya, demi ibu." Saya menatapnya lama, lalu saya bertanya dengan suara setenang mungkin, "Mas, sampai kapan kamu akan menyuruh saya bersabar? Sampai mereka mengambil rumah ini, sampai mereka mengambil mobil, sampai mereka mengambil apapun yang kita punya." Arif terdiam. Lalu dia menunduk. "Mereka keluargaku, Tari. Dan saya istrimu," jawab saya. "Dan Kayla anakmu, apa kami bukan keluargamu juga?" Dia tidak menjawab. Dia hanya keluar dari kamar dengan langkah berat. Dan saat itu, saya tahu saya tidak bisa lagi berharap pada siapapun. Saya harus berdiri sendiri. Untuk diri saya, untuk Kayla. Saya menelpon Pak Tono malam itu juga. "Pakistan, siapkan semuanya. Akta rumah, surat kendaraan, catatan modal, semua perjanjian. Saya ingin semuanya siap besok malam. Saya akan mengakhiri ini." "Baik, Bu," jawabnya. "Saya akan datang sendiri jika Ibu perlu. Tapi saya rasa kali ini Ibu sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri di depan mereka." Saya menutup telepon. Lalu, saya menatap bayangan saya di cermin. Perempuan yang selama ini mereka kira lemah. Perempuan yang mereka kira tidak punya apa-apa. Besok,
Perempuan itu akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Saya juga menghubungi Mbak Asih, manajer gudang saya yang paling saya percaya. Saya minta dia menyiapkan beberapa dokumen dari kantor. Dan satu hal lagi, saya minta dia memastikan mulai besok semua kartu dan fasilitas yang selama ini dinikmati Bagas dan keluarganya atas nama usaha saya siap untuk dihentikan dalam satu perintah. Ibu yakin? Tanya Mbak Asih. Dengan suara hati-hati. Saya yakin. Mbak, jawab saya. Sudah terlalu lama saya membiarkan ini. Sekarang waktunya berhenti. Malam itu, saya tidur dengan nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Karena saya tahu, apapun yang terjadi besok, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Sehari sebelum acara, terjadi sesuatu lagi. Sesuatu yang membuat saya semakin yakin bahwa keputusan saya sudah benar. Pagi itu, telepon saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya angkat. Suara di seberang adalah seorang petugas dari sebuah lembaga pembiayaan. Selamat pagi. Apakah benar ini Ibu Lestari Wijaya? Tanya suara itu. Kami menghubungi terkait pengajuan pinjaman atas nama usaha Ibu. Pemohon, Bapak Bagas, menyebut Ibu sebagai penjamin. Nilainya 800 juta rupiah. Kami hanya ingin konfirmasi sebelum proses dilanjutkan. Saya terdiam sejenak. Bagas, dia menggunakan nama saya, nama usaha saya, sebagai jaminan utang, tanpa izin, tanpa sepengetahuan saya. Maaf, kata saya dengan tenang. Saya tidak pernah menjamin pinjaman siapapun. Nama saya digunakan tanpa izin. Tolong batalkan seluruh proses itu. Dan saya akan mengirimkan surat resmi dari penasihat hukum saya hari ini juga. Saya menutup telepon. Tangan saya bahkan tidak gemetar karena pada titik itu saya sudah tidak terkejut lagi. Bagas tidak hanya hidup dari pemberian saya. Dia sudah berani mencuri nama saya untuk menumpuk utang baru. Saya segera menghubungi Pak Tono. Beliau langsung bergerak. Surat peringatan disiapkan. Setiap celah ditutup. Dan saya menyadari satu hal. Jika saya tidak bertindak sekarang, suatu hari saya akan terbangun dan menemukan diri saya terlilit utang yang bukan saya buat. Siang itu, saya bertemu Siska di ruang tengah. Dia sedang menelpon temannya. Dengan suara yang sengaja dikeraskan supaya saya dengar. Iya. Besok acara besar di rumah kami. Rumah keluarga, luas sekali. Suamiku kan pengusaha sukses. Adik iparku. Oh, dia cuma bantu-bantu di dapur. Kasihan sih, hidupnya begitu-begitu saja. Untung nempel sama keluarga kami. Dia menutup telepon, lalu menatap saya dengan senyum sinis. Lestari, besok kamu yang urus konsumsi. Ya, jangan sampai memalukan. Banyak tamu penting datang. Aku tidak mau keluargaku terlihat murahan gara-gara masakanmu yang kampungan. Saya menatapnya. Lalu saya tersenyum. Bukan senyum sakit hati seperti dulu, tapi senyum seseorang yang sudah tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Tenang saja, Mbak, jawab saya pelan. Besok, saya pastikan, acaranya akan sangat diingat semua tamu. Saya janji. Siska tidak mengerti maksud kata-kata saya. Dia hanya mendengus, lalu berlalu. Dia tidak tahu bahwa janji itu bukan tentang masakan. Hari acara tiba. Sejak pagi, rumah sudah ramai. Siska sibuk mengatur dekorasi, menyuruh ini dan itu. Seolah dialah nyonya rumah. Padahal dia hanya menumpang. Bu Sutina duduk di kursi paling depan, menyambut para tamu dengan bangga. Saya seperti biasa, berada di dapur. Memastikan semua hidangan tersedia. Rendang, opor, dan beragam kue tersaji rapi di meja panjang. Saya yang menyiapkan semuanya, tapi tidak ada yang tahu itu. Dan tidak ada yang peduli. Menjelang sore, ruang tamu sudah penuh. Ada lebih dari 30 orang. Kerabat dekat, kerabat jauh. Beberapa tetangga. Suasana hangat, penuh tawa. Lalu, seperti yang sudah saya duga, Siska memulai panggungnya. Dia berdiri di tengah ruangan, mengetuk gelas dengan sendok, meminta perhatian. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah datang.
Hari ini kami ingin berbagi kabar bahagia. Bisnis keluarga kami yang dipimpin suami saya, Mas Bagas, sedang berkembang sangat pesat. Sebentar lagi kami akan resmikan semuanya secara hukum. Para tamu bertepuk tangan. Bagas berdiri dengan dada membusung. Bu Sutinah tersenyum bangga. Lalu Siska melanjutkan dengan tatapan yang sengaja diarahkan ke saya. Dan tentu, kami tidak melupakan jasa kecil dari anggota keluarga yang lain. Lestari misalnya. Adik ipar saya. Dia memang hanya penjual online kecil-kecilan dari rumah. Tapi dia rajin membantu kami, mengurus dapur, mengantar koper, dan hal-hal kecil lainnya. Kami sangat menghargai bantuan sederhananya. Ruangan dipenuhi tawa pelan. Beberapa tamu menatap saya dengan pandangan kasihan. Beberapa lainnya dengan pandangan merendahkan. Saya berdiri di sudut ruangan, masih mengenakan celemek. Saya menatap Siska. Saya menatap Bagas. Saya menatap Bu Sutinah. Dan terakhir, saya menatap Arif, suami saya, yang lagi-lagi hanya menunduk diam. Lalu, Siska menjatuhkan pukulan terakhirnya. Dia mengeluarkan map berisi beberapa lembar surat dari tasnya. Nah, selagi semua keluarga berkumpul, ada baiknya kita selesaikan satu urusan administrasi kecil. Lestari, ini surat untuk pemindahan beberapa aset keluarga ke nama Mas Bagas sebagai kepala keluarga, supaya semuanya rapi dan jelas. Kamu tanda tangan saja di sini, di depan semua kerabat sebagai saksi. Tidak apa-apa, kan? Dia mengulurkan map itu kepada saya dengan senyum penuh kemenangan. Dia pikir, di depan semua orang, saya akan terlalu malu untuk menolak. Dia pikir dia telah memenangkan segalanya. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada saya. Saya melepas celemek saya pelan-pelan. Saya melipatnya, lalu meletakkannya di sandaran kursi. Lalu, saya melangkah ke tengah ruangan dengan tenang, dengan kepala tegak. Saya tidak mengambil map yang disodorkan Siska. Sebelum saya tanda tangan, kata saya, dengan suara yang jernih dan terdengar di seluruh ruangan. Izinkan saya menunjukkan beberapa surat juga, supaya, seperti kata Mbak Siska tadi, semuanya rapi dan jelas di depan semua saksi. Saya membuka tas yang sejak tadi saya letakkan di dekat pintu. Dari dalamnya, saya keluarkan sebuah map tebal. Lalu, saya mulai meletakkan lembar demi lembar di atas meja panjang, di hadapan semua orang. Ini, kata saya, sambil menunjuk lembar pertama, adalah akta rumah yang sekarang kita tinggali. Silakan dibaca siapa nama pemiliknya. Beberapa kerabat mendekat, membaca, lalu saling berpandangan. Nama yang tertera di sana adalah nama saya, Lestari Wijaya. Wajah Siska mulai berubah. Senyumnya membeku. Ini, lanjut saya, meletakkan lembar kedua, adalah surat kepemilikan mobil SUV yang setiap hari Mas Bagas pakai untuk bertemu relasi. Atas nama saya yang membelinya 2 tahun lalu. Dari hasil jualan online kecil-kecilan saya. Seperti yang tadi Mbak Siska bilang, ruangan mulai bergemuruh pelan. Bisik-bisik menyebar dari satu tamu ke tamu lainnya. Dan ini, saya meletakkan setumpuk dokumen. Adalah catatan setiap rupiah yang pernah saya berikan kepada Mas Bagas selama 6 tahun terakhir. Untuk berbagai bisnis yang katanya akan besar totalnya jika dijumlahkan. Lebih dari 3 miliar rupiah dan tidak 1 rupiah pun yang pernah kembali. Wajah Bagas pucat pasi. Dia berdiri kaku, mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Saya berbalik menatap Siska, yang kini berdiri membatu dengan map kosongnya di tangan. Mbak Siska, kata saya pelan, tapi tegas. Mbak meminta saya menandatangani surat untuk memindahkan aset keluarga ke nama Mas Bagas. Tapi bagaimana caranya saya memindahkan sesuatu yang memang sudah atas nama saya sendiri? Rumah ini milik saya, mobil itu milik saya, dan usaha yang selama ini Mbak kira hanya jualan online kecil-kecilan adalah perusahaan dengan gudang sendiri, puluhan karyawan, dan omset yang mungkin tidak akan pernah Mbak bayangkan. Ruangan benar-benar hening sekarang. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi tepuk tangan. Hanya keterkejutan yang membeku di wajah setiap orang. Bu Sutinah berdiri dari kursinya dengan suara gemetar. Lestari, apa maksud semua ini? Kamu
Kamu pemilik rumah ini. Saya menatap beliau dengan tenang. Iya, Bu. Sejak 3 tahun lalu, ketika rumah lama keluarga ini harus dijual karena utang Mas Bagas, sayalah yang membelinya atas nama saya. Tapi saya minta semuanya tetap menyebutnya rumah keluarga, supaya tidak ada yang merasa terhina, supaya Bu Sutinah tetap merasa punya tempat. Saya melakukannya dengan tulus, tapi rupanya ketulusan saya selama ini hanya dianggap sebagai kelemahan. Air mata mulai menggenang di mata Bu Sutinah, tapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan ponsel saya. Lalu saya menelpon satu nomor. Mbak Asih, tolong jalankan yang sudah kita siapkan. Saya menutup telepon, lalu berkata, ditujukan kepada Bagas. Mas Bagas, mulai detik ini, semua kartu, semua fasilitas, dan semua jalur dana yang selama ini Mas pakai atas nama usaha saya, sudah saya hentikan. Mobil yang Mas pakai akan diambil besok pagi oleh tim saya. Dan rumah ini, Mas dan keluarga Mas punya waktu 1 bulan untuk mencari tempat tinggal sendiri. Siska menjerit. Kamu tidak bisa begitu. Ini rumah keluarga. Kami punya hak. Saya menatapnya untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang dingin dan tenang. Hak. Mbak, hitam di atas putih. Mbak tidak punya hak apapun di sini. Yang Mbak punya selama ini hanyalah belas kasihan saya. Dan belas kasihan itu baru saja habis. Lalu, saya berbalik menatap Arif, suami saya. Lelaki yang 12 tahun lalu menatap saya, seolah saya satu-satunya hal berharga di dunia. Lelaki yang selama bertahun-tahun terakhir hanya bisa menunduk dan menyuruh saya bersabar. Mas Arif, kata saya, dengan suara yang lebih lembut, tapi tidak kalah tegas. Saya sudah cukup lama menunggu. Menunggu Mas berdiri di samping saya. Menunggu Mas membela saya dan Kayla. Tapi setiap kali Mas memilih diam. Setiap kali Mas memilih keluarga Mas. Dan melupakan bahwa saya dan Kayla juga keluarga Mas. Arif mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Tarik. Aku tidak tahu kamu menanggung semua ini sendirian. Aku tidak tahu. Itu masalahnya. Mas, potong saya pelan. Mas tidak pernah ingin tahu, karena lebih mudah bagi Mas untuk pura-pura tidak tahu daripada harus melawan kakak Mas. Lebih mudah mengorbankan saya daripada mengganggu kenyamanan Mas sendiri. Air mata jatuh di pipi Arif. Maafkan aku. Pari. Tolong. Beri aku satu kesempatan lagi. Saya menatapnya lama. Ada bagian dalam hati saya yang masih mengingat cinta itu. Cinta yang dulu tulus. Tapi cinta saja tidak cukup jika hanya saya yang memperjuangkannya. Saya tidak menutup pintu. Mas, kata saya akhirnya. Tapi mulai sekarang, semuanya akan berbeda. Saya tidak akan lagi menjadi perempuan yang diam dan mengalah. Jika Mas memang ingin bersama saya dan Kayla, Mas harus belajar berdiri tegak mulai dari hari ini. Mulai dari ruangan ini. Saya menatap seluruh ruangan. Para kerabat yang tadi menatap saya dengan kasihan, kini menatap dengan rasa segan. Beberapa dari mereka yang dulu ikut tertawa saat Siska mempermalukan saya, kini menundukkan kepala, malu pada diri mereka sendiri. Saya minta maaf, kata saya kepada para tamu, telah mengganggu acara yang seharusnya menyenangkan ini. Tapi saya rasa kebenaran lebih penting daripada kenyamanan palsu. Terima kasih sudah menjadi saksi. Lalu, saya mengambil tangan Kayla, yang sejak tadi berdiri di dekat dapur, bingung melihat semuanya. Saya membawanya ke kamar, meninggalkan ruangan yang masih membeku dalam keheningan. Di belakang saya mendengar suara Siska yang mulai histeris, menyalahkan Bagas. Suara Bagas yang membentak balik, suara Bu Sutinah yang menangis. Suara rumah yang selama ini berdiri di atas kepura-puraan, akhirnya runtuh. Tapi saya tidak menoleh. Saya sudah selesai menangis untuk mereka. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup saya. Keesokan paginya, tim dari kantor saya datang mengambil mobil SUV itu. Bagas berusaha menahan, berteriak, mengancam. Tapi semua dokumen jelas. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Pagi yang sama, surat resmi dari Pak Tono juga sampai ke beberapa pihak. Pertama,
ke lembaga pembiayaan, membatalkan secara hukum pinjaman yang Bagas ajukan dengan nama saya. Kedua, sebuah laporan resmi atas penarikan dana yang dia lakukan diam-diam selama berbulan-bulan. Bagas datang ke kantor saya siang itu dengan wajah pucat, memohon agar laporan itu dicabut. Saya menerimanya di ruang tamu kantor saya. Untuk pertama kalinya, dia melihat tempat yang selama ini dia kira hanya lapak jualan online. Gudang besar, puluhan karyawan, ruang kerja yang rapi. Wajahnya berubah dari angkuh menjadi kecil. Lestari, katanya dengan suara bergetar. Tolong, aku hilaf. Cabut laporannya. Aku janji akan mengembalikan semuanya. Saya menatapnya tenang. Mas Bagas, selama bertahun-tahun saya memberi, dan Mas menganggapnya had. Sekarang, untuk pertama kalinya, Mas merasakan akibat dari perbuatan Mas sendiri. Laporan itu tetap berjalan. Tapi jika Mas memang ingin memperbaiki diri, mulailah dengan jujur, bukan dengan memohon belas kasihan lagi. Dia pergi dengan tangan hampa. Dan saya tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Dalam minggu-minggu berikutnya, kebenaran menyebar di antara kerabat. Orang-orang yang dulu memuji Bagas dan Siska, kini menjauh. Tidak ada lagi yang percaya pada cerita bisnis besar mereka, karena semua orang akhirnya tahu dari mana sebenarnya uang itu selama ini berasal. Bagas, yang selama bertahun-tahun hidup dari pemberian saya, kini harus menghadapi kenyataan. Tanpa modal dari saya, bisnisnya yang selama ini hanya kebohongan, runtuh dalam sekejap. Utang-utangnya yang dia sembunyikan mulai bermunculan. Para penagih datang satu persatu. Siska, yang selama ini hidup untuk dilihat orang, kehilangan panggungnya. Tas-tas mahal terjual satu persatu untuk membayar utang. Liburan mewah hanya tinggal kenangan di media sosial yang akhirnya dia tutup. Tidak ada lagi yang bisa dia pamerkan. Mereka pindah dari rumah saya tepat 1 bulan kemudian ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bu Sutina dengan berat hati ikut bersama Bagas, anak kesayangannya. Sebelum pergi, beliau datang menemui saya, matanya sembab. Lestari, katanya dengan suara serak. Ibu minta maaf. Selama ini, Ibu buta. Ibu terlalu memanjakan Bagas dan tidak pernah melihat betapa banyak yang sudah kamu korbankan untuk keluarga ini. Kamu menantu yang baik, jauh lebih baik daripada yang pantas kami terima. Saya menatap beliau. Ada luka di hati saya yang tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi saya juga bukan orang yang menyimpan dendam selamanya. Bu, kata saya pelan. Saya tidak pernah membenci ibu. Saya hanya lelah tidak dihargai. Pintu rumah ini mungkin suatu hari akan terbuka lagi untuk ibu, tapi tidak untuk mereka yang masih menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Bu Sutina mengangguk, lalu pergi dengan langkah berat. Arif memilih tinggal. Dia tidak ikut dengan keluarganya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memilih saya dan Kayla. Dia mulai berubah. Dia mengambil alih tanggung jawab di rumah. Dia belajar menghargai apa yang dia hampir hilangkan. Suatu malam, beberapa minggu setelah kejadian itu, Arif duduk di samping saya. Dia menggenggam tangan saya. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Tari, katanya pelan. Aku tahu. Kata maaf tidak akan pernah cukup. Tapi izinkan aku membuktikannya dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata. Mulai sekarang, aku akan berdiri di depan, melindungimu dan Kayla. Bukan menunduk lagi, saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya melihat kembali sosok lelaki yang dulu saya cintai. Lelaki yang menatap saya seolah saya berharga. Saya tidak langsung memaafkan sepenuhnya. Kepercayaan sekali retak, butuh waktu lama untuk pulih. Tapi saya memberinya kesempatan, karena saya percaya manusia bisa berubah jika dia benar-benar mau. Usaha saya terus berkembang. Saya membuka cabang baru. Saya memperluas gudang. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi menyembunyikan siapa saya. Bukan untuk memamerkan, tapi karena saya akhirnya belajar bahwa
merendahkan diri di hadapan orang yang salah hanya akan membuat mereka menginjak kita lebih dalam. Kayla tumbuh menjadi anak yang ceria. Dia tidak lagi menyaksikan ibunya direndahkan di rumahnya sendiri. Dan itu bagi saya adalah kemenangan yang paling berharga. Beberapa bulan kemudian, saya mendapat kabar tentang Bagas dan Siska. Bagas kini bekerja serabutan, kehilangan semua gengsi yang dulu dia banggakan. Siska, yang dulu menghina pekerjaan saya sebagai penjual online, kini berjualan kecil-kecilan di pinggir jalan untuk bertahan hidup. Hal yang sama yang dulu dia tertawakan. Saya membaca kabar itu tanpa rasa puas, tapi juga tanpa rasa iba. Yang saya rasakan hanyalah ketenangan, sebuah keyakinan bahwa hukum sebab akibat di dunia ini memang bekerja. Bahwa apa yang kita tanam suatu hari pasti kita tuai. Siska akhirnya belajar arti dari kata yang dulu selalu dia ucapkan kepada saya. Hidup mandiri, tanpa menyusahkan orang lain. Hanya saja, dia harus mempelajarinya di saat semua fasilitas yang dulu menopangnya sudah dicabut sampai ke akarnya. Setahun setelah malam itu, saya berdiri di sebuah bandara. Kali ini bukan untuk menjemput siapapun, bukan untuk mengantar koper siapapun, tapi untuk pergi bersama Arif dan Kayla dalam perjalanan pertama kami sebagai keluarga yang utuh kembali. Saat pengumuman keberangkatan menggema, saya menggandeng tangan Kayla. Arif berjalan di sisi kami, membawa koper kami sendiri. Tidak ada lagi beban yang saya tanggung untuk orang yang tidak menghargai saya. Tidak ada lagi air mata yang saya simpan untuk mereka yang menginjak saya. Saya melangkah menuju gerbang keberangkatan dengan langkah yang ringan dan tegak. Di belakang saya, masa lalu yang penuh penghinaan tertinggal selamanya. Di depan saya, masa depan terbentang luas. Siap saya jalani sebagai pemeran utama dalam cerita hidup saya sendiri. Sahabat kisah, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya yang sederhana. Dan jangan pernah menganggap kebaikan dan kesabaran seseorang sebagai tanda kelemahan. Karena terkadang orang yang paling tenang adalah orang yang paling kuat. Dan air yang tampak diam justru menyimpan arus yang paling dalam. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memberi tanpa henti, namun dianggap tidak punya apa-apa. Perempuan yang memilih diam demi keutuhan keluarga, sampai lupa bahwa dirinya sendiri juga layak dihargai. Jika kamu salah satu dari mereka, ingatlah, mengalah ada batasnya. Kebaikan tidak berarti membiarkan diri diinjak selamanya. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Arif, lelaki yang memilih diam demi kenyamanan, tanpa sadar bahwa diamnya bisa menghancurkan orang yang paling mencintainya. Semoga mereka belajar untuk berdiri tegak sebelum terlambat. Dan ada pula keluarga seperti Bagas dan Siska. Orang-orang yang merasa berhak atas hidup orang lain sampai mereka kehilangan segalanya. Hidup selalu punya cara untuk mengajarkan keadilan pada waktunya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk terus bersabar atau untuk berhenti dan berdiri membela diri, untuk memberi tanpa batas atau untuk mencintai diri sendiri dengan cukup. Bagaimana menurut kalian? Apakah Lestari terlalu kejam atau sudah sewajarnya? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.